Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti Muhammad Nasir melakukan kunjungan kerja ke PT Sanghyang Seri SHS Persero Sukamandi, salah satu mitra Batan Kantor Regional 1 Subang, Jawa Barat, pada Senin 12 Januari 2015. Kedatangan Menristek-Dikti di PT SHS tersebut disambut oleh Direktur Produksi PT SHS Gigi Dwi Koranto, General Manager Kantor Regional 1 PT SHS Supriyono beserta karyawan PT SHS lainnya. Para pejabat Kemenristek-Dikti yang ikut hadir antara lain adalah staf ahli negara Ristek bidang pangan dan pertanian, Profesor Dr. Insinyur Benyamin Lakitan, Deputi SATN Batan Dr. Ferhat Ajis MSc. PT Sanghyang Seri atau SHS Persero merupakan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang perusahaan perbenihan pertanian baik padi, palawija, dan hortikultura. Saat ini PT SHS memproduksi jagung hibrida SHS 3 dan SHS 4, teknik budidaya kedelai, produk hortikultura SHS, teknik budidaya padi hibrida varietas DG1 SHS, pupuk NPK elang biru, pupuk fosfate plus zeolit, dan produk benih pertanian lainnya. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menristek-Dikti menegaskan bahwa kerjasama penelitian tidak hanya berhenti pada penemuan teknologi baru saja, namun harus dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kerjasama dengan para pelaku usaha. Yang semuanya Sanghyang Seri adalah lebih menitik beratkan pada bagaimana pemulihan hasil tanaman, ya, misalnya bagaimana cara melakukan penangkaran atau bagaimana cara mengembangbiakan hasil-hasil pertanian yang dalam hal ini nanti bisa didistribusi pada masyarakat dan dalam hal ini para petani. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan tentang masalah riset yang selama ini berkembang yang sudah dilakukan, dan kami dari Kementerian Ristek-Dikti dalam hal ini yang dilakukan oleh PT lembaga yang terkait dalam Batan, yaitu tentang radioisotop pengembangan pangan khususnya dalam bidang pertanian, di mana Batan telah melakukan riset yang terkait dengan masalah pangan, yaitu kaitannya sidenuk dan juga mira, yang dalam ini mira adalah tahan terhadap hama, tahan terhadap hama. Berikutnya adalah kalau kita perhatikan secara keseluruhan, pengembangan riset ini masih bertumpu pada hibridanya, artinya belum ke arah ke hybrid. Tapi nampaknya dari apa yang telah disampaikan kepada saya pada saat itu, Batan mampu menghasilkan satu bibit yang secara potensial itu akan bisa menghasilkan setiap hektar itu bisa menghasilkan 9 ton. Sementara Direktur Produksi PT SHS Gigi Dwi Koranto memaparkan bahwa pihaknya ingin terus bekerja sama dengan Kemenristek-Dikti guna pengembangan hasil riset dari Politeknik milik PT SHS. Dalam output kita, Politeknik kita ini bisa betul-betul bisa dimanfaatkan untuk perusahaan kita untuk masa yang akan datang, di mana tentunya tadi banyak sekali sebenarnya peluang yang bisa kita capai apabila SDM kita ini mempunyai pandangan yang jauh ke depan, gitu Pak Menteri ya. Jadi harapan kami ya tentunya teman-teman ini bisa terbuka pemikirannya dan kita punya kesempatan ya waktu yang tidak banyak untuk tanya jawab. Mumpung ada Bapak Menteri, manfaatkanlah waktu ini sebaik mungkin untuk tanya jawab, sehingga sekembalinya nanti Bapak Menteri kita sudah punya ancang-ancang atau patokan apa saja yang kita bisa kerjasamakan dengan Kementerian Riset dan Dikti ini. Nah, baik, saya buka pertanyaannya untuk diskusi kita.
Dalam kunjungan kerja penerapan hasil riset ini, Menristek Dikti juga mendatangi tempat penyimpanan plasma nutfah, koleksi seluruh varietas lokal unggul dan hibrida. Menristek Dikti juga berharap peneliti dapat menemukan hibrida padi unggul dengan kadar gula rendah. Kalau itu riset sesuai dengan keinginan peneliti, berarti riset itu hanya berhenti pada sampai tahap publikasi saja. Atau riset sampai pada prototipe. Lah ini nanti kita jadi hanya sampai pada tahap prototipe saja. Ya karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam dunia usaha. Nah, oleh karena itu kalau riset based on demand, penelitian atas dasar kebutuhan pada masyarakat, maka kita ingin mengurangi deviasi ini. Berarti betul-betul riset itu bermanfaat dengan dunia usaha. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka ke depan riset itu akan bisa menjadi daya pengungkit atau pendorong terhadap perubahan perekonomian di Indonesia ini. Sehingga penelitian itu bisa mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Di dunia, negara-negara maju itu ekonominya maju itu karena adalah masalah riset. Dunia sangat masalah riset. Amerika bisa berkembang, ada suatu universitas yang melakukan ini, perkembangannya itu adalah industri semua basisnya pada riset. Kita belum sampai ke situ lah, kita tahapannya mulai coba kita kenalkan. Kita akan mensosialisasikan terus riset based on demand. Jadi atau based on customer lah, sesuai dengan kebutuhan pada pelanggan apa masyarakat butuhnya. Setelah itu baru kami akan sambungkan pada research peneliti. Dalam hal ini dengan Batan. Batan telah menghasilkan hasil-hasil penelitian tentang pangan. Ya, pangan tadi masalah tadi si Denu ada si apa itu? Bestari, Mira yang serong yang paling unggul tadi apa? Mira si Denu itu adalah satu keunggulan yang dilakukan oleh Batan Ristek. Ini makanya pada padi yang kadar gulanya supaya diturunkan itu kan harus dilakukan riset. Ada dua unsur, apakah mulai dari tanamnya padi itu yang kadar gula turun atau pada saat pasca panen yang bisa kadar gula bisa diturunkan pada saat itu. Ini dari beras-beras impor atau yang sekarang sudah dikembangkan para peneliti juga ada harga beras per kilogram yang sudah sampai itu minimal harganya 18.000 yang kadar gulanya rendah. Bahkan kok beras itu sudah layak dikonsumsi mereka yang kena diabetes. Yang selama ini kalau orang makan beras itu kan nggak boleh kalau orang kena diabetes kan. Nah sekarang mulai ada itu konsumsi. Harga tertinggi 36.000 per kilo. Nah sementara yang biasa kan harganya sekitar 9.000-an. Nah maka kita ada value added, nilai tambah yang luar biasa lah nilai itu. Maka kita di dalam rangka menghilirkan satu produk ini, kita lihat pada customer kebutuhan terhadap beras yang rendah gula. Ini bagaimana caranya? Nah, ini para peneliti nanti kita kembangkan. Penciptaan varietas. Penciptaan varietas. Penciptaan varietas ya. Sekar perlu kita pelajari Pak. Nah itu nanti penciptaan varietasnya itu. Nah nanti ini para peneliti. Maka ke depan saya punya mandat kepada para peneliti, satu menciptakan hibrida, yang kedua menciptakan varietas terhadap rendah gula. Itu bagaimana? Ini yang nanti harus riset itu. Kalau dari para peneliti sendiri gimana sih Pak? Apa? Para peneliti sendiri responnya gimana ketika disuruh melakukan riset by demand gitu loh? Nah, nanti riset yang riset based on demand itu kan harus kita lakukan. Mereka kalau mendapatkan insentif kan. Orang akan mendapatkan insentif kalau penelitian itu disesuaikan kebutuhan. Kalau mereka tidak sesuai dengan kebutuhan ya tidak dapat insentif kan. Mereka mikir. Orang kan juga pengen welfare-nya terjaga dengan baik. Wah, saya harus memenuhi kebutuhan. Saya tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat kan gitu kan. Saya harus melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya saya dapat welfare, kesejahteraan kan gitu nanti ke depan.